Leonardo di Ser Piero da Vinci, atau yang sering kita dengar sebagai Leonardo da Vinci, seorang pemahat, arsitek, insinyur, penemu, ilmuwan, penulis, matematikawan, filsuf, dan tentu saja pelukis hebat dari Italia. Dia juga sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, iknologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai pelukis terhebat sepanjang masa. Bukan hanya itu, ia juga sering dianggap sebagai penemu parasut, helikopter, dan tank. Dan bukan hanya itu, Leonardo da Vinci juga membuat penemuan penting dalam bidang anatomi, teknik sipil, geologi, optika, dan hidrodinamika. Leonardo lebih terkenal sebagai seorang pelukis. Kalian pasti sudah pernah melihat salah satu karyanya, Mona Lisa. Lukisannya yang paling terkenal dan adalah potret manusia paling populer yang pernah ada. Karyanya yang lain, The Last Supper, buat yang belajar sejarah pasti dah gak asing lagi dengan lukisan keagamaan di masa Renaissance ini. Dan Salvador Mundi, lukisan yang terjual dengan harga 450 juta US dollar atau kira-kira setara dengan 6,5 triliun rupiah, membuatnya tidak hanya menjadi lukisan termahal tapi juga karya seni termahal di seluruh dunia. Kita akan mencoba mencari tahu apa rahasia dari orang paling jenius sepanjang sejarah manusia ini. Apa yang membuatnya tidak hanya bisa, tapi expert di bidang-bidang yang sangat banyak itu. Jenius berpikir secara produktif, bukan reproduktif. Mereka bertanya, berapa banyak cara aku bisa melihat masalah ini? Bukan apa yang diajarkan orang lain padaku cara menyelesaikan masalah ini. Leonardo percaya, kita mulai dengan belajar bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dengan melihatnya dari banyak sudut pandang berbeda. Supaya bisa memecahkan sebuah masalah dengan kreatif, si pemikir jangan memakai pendekatan biasa yang asalnya dari masa lalu. Mereka seharusnya menggunakan beberapa perspektif berbeda untuk menyelesaikan masalah dan nantinya juga bisa menemukan masalah yang baru. Orang-orang jenius memaksakan hubungan dari satu subjek ke subjek lain yang benar-benar berbeda, yang membuat mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Aristoteles percaya bahwa orang yang bisa menggabungkan dua area keberadaan yang berbeda dan menggabungkannya adalah seorang yang jenius. Leonardo da Vinci pernah memaksakan hubungan antara suara dari bel dan batu yang mengenai air untuk membuat pola dan mengambil kesimpulan bahwa suara berjalan dalam gelombang. Dia juga pernah menggabungkan tubuh manusia dan bumi. Dia pernah berpikir bahwa air yang ada di bumi mungkin bersirkulasi sama dengan pembuluh darah manusia. Ya, dia mungkin bisa salah, tapi ini yang membuatnya bisa semuanya. Dia tidak apa-apa merasa salah karena dia percaya itu satu-satunya cara untuk belajar dan berkembang jadi lebih baik. Da Vinci tertarik dengan anatomi. Dia menggunakan kemampuannya dalam melukis untuk membuat Vitruvian Man, sebuah studi untuk proporsi tubuh dan adalah contoh dari interseksi antara dua jenis bidang yang berbeda, matematika dan seni. Leonardo da Vinci tentu saja tidak bisa mencapai semua pencapaiannya, master dalam semua bidang yang ia tekuni kalau kerjaannya cuma rebahan seperti kita-kita ini. Dia terkenal melakukan polyphasic sleep, maksudnya 20 menit tidur selama 4 jam, yang kalau ditotal cuma 2 jam sehari. 2 jam tidur dalam sehari. Ini jelas-jelas membuatnya punya lebih banyak waktu. Kita buat contoh. Misalnya, kamu hidup sampai umur 72 dan tidur selama 8 jam. Kalau dihitung-hitung, tidurmu bisa mengambil sampai 24 tahun dalam hidupmu. Tapi kalau tidur cuma 2 jam sehari, kamu bisa dapat lagi 16 tahun dari tidur itu dan cuma menghabiskan 6 tahun hidupmu. Dengan asumsi kamu mulai melakukannya sejak lahir, yang gak mungkin terjadi, tapi kalian ngertilah poinnya. Leonardo pernah berkata, waktu bertahan lebih lama untuk mereka yang mau menggunakannya. Leonardo da Vinci mengeksplor jangkauan subjek yang sangat luas. Pikirannya tertarik dengan banyak hal yang membuatnya bisa sangat kreatif dan bisa membangun koneksi. Ia punya kumpulan konsep dan ide-ide yang kelihatan tak terbatas. Dan dia mengikuti rasa penasarannya, bukan spesialisasinya. Bukan sesuatu yang dia rasa sudah dia kuasai. Dia ingin melakukan semuanya, ingin mengerti semuanya. Dan ya,
dia bisa menguasai semuanya. Orang-orang jenius dengan skill set dan ketertarikan yang beragam adalah yang membuat kontribusi terbesar dalam sejarah. Leonardo tidak terspesialisasi dalam satu domain, tapi dalam banyak domain dan ratusan masalah dengan kumpulan pengetahuan dan pemahaman yang banyak dan berbeda-beda. Dia adalah seorang polymath. Polymath atau polimatik itu simpelnya orang yang mendalami lebih dari satu subjek dan mampu menguasainya. Seorang polymath bisa melihat dunia dengan perspektif yang unik. Mereka bisa menemukan pola yang tidak bisa dilihat orang lain. Di masa sekarang adalah masa yang sangat bagus untuk jadi seorang polymath. Karena untuk mendapat pengetahuan dan menguasai skill itu sangat mudah sekarang. Menjadi profesional mungkin akan sangat keren di tahun 80-an atau 90-an. Tapi di zaman sekarang, semua orang sudah profesional. Kamu harus bisa menjadi langka, menjadi unik dengan menggabungkan beberapa skill dan pengetahuan. Dan menjadi satu-satunya yang bisa melakukan hal itu. Leonardo da Vinci adalah seorang polymath. Dia tertarik dengan semuanya, ingin menguasai semuanya, ingin mengetahui semuanya. Seperti yang dikatakan Leonardo da Vinci. Pelajari sains dari seni dan seni dari sains. Kembangkan indramu, terutama belajar melihat. Sadar bahwa semuanya terhubung dengan yang lainnya. Jadi rahasianya, Leonardo da Vinci adalah seorang polymath. Terima kasih. Bye.